Setiap tahun, Indonesia menghasilkan lebih dari 60 juta ton sampah. Sebagian besar adalah limbah tekstil, plastik, juga material promosi yang akhirnya berakhir di tempat pembuangan akhir. Butuh puluhan hingga ratusan tahun untuk menguraikannya. Namun, di balik tumpukan limbah itu, ada yang melihat peluang, ada yang memilih untuk tidak membiarkan sampah itu sia-sia. Mereka mengubahnya menjadi produk bernilai, sekaligus memberdayakan perempuan-perempuan dan komunitas yang selama ini sulit mengakses pekerjaan layak. Halo, nama saya Sani Nugraha. Di sini saya akan coba paparkan hasil analisis mengenai green marketing pada salah satu perusahaan yang memanfaatkan limbah-limbah sampah menjadi beberapa produk yang bernilai. Perusahaan yang saya maksud adalah Liberty Society, sebuah social enterprise asal Tangerang yang sudah berdiri sejak 2019. Mereka mengolah limbah seperti banner, tekstil, juga plastik menjadi produk-produk bernilai seperti tas, dompet, lanyard, hingga corporate gift. Dan yang menarik, mereka juga melakukannya sambil memberdayakan perempuan dari komunitas rentan. Liberty Society juga berhasil menghemat 69,9% emisi karbon dibandingkan dengan bisnis konvensional. Bahkan, pada tahun 2024 lalu, mereka meraih sertifikat B Corporation dengan skor 82,3. Sebuah pengakuan internasional untuk bisnis yang benar-benar berdampak sosial dan lingkungan. Nah, pada video kali ini saya akan coba mengajak teman-teman sekalian melihat lebih dalam bagaimana strategi green marketing dari Liberty Society, apa yang sudah berhasil dan apa yang bisa diperbaiki. Liberty Society berdiri pada tahun 2019 di Tangerang, Banten. Perusahaan ini bergerak di bidang eco-merchandise, layanan upcycling, serta kampanye berkelanjutan untuk perusahaan dan organisasi. Mereka mengubah limbah menjadi produk bernilai. Selain itu, mereka juga memberdayakan perempuan dari komunitas rentan melalui program Training to Employment. Target utama dari Liberty Society adalah sektor B2B, yaitu perusahaan yang menjalankan program CSR dan ESG. Komitmen mereka juga diakui secara internasional melalui sertifikat B Corporation dengan skor 82,3 pada tahun 2024 yang menilai tata kelola, dampak sosial, lingkungan, dan transparansi perusahaan. Green Value Proposition dari Liberty Society sendiri atau nilai keberlanjutan yang ditawarkan oleh Liberty Society mencakup 4 manfaat utama, yaitu fungsional, produk berkualitas dan estetis; emosional, kebanggaan membeli produk berdampak positif; sosial, mendukung pemberdayaan perempuan; dan lingkungan, untuk mengurangi limbah melalui upcycling. Dengan kata lain, konsumen tidak hanya membeli produk, tetapi juga berinvestasi pada dampak sosial dan lingkungan. Namun, menurut saya masih ada peluang untuk meningkatkan transparansi, misalnya dengan menampilkan data dampak per produk secara lebih rinci. Hal ini akan memperkuat kepercayaan konsumen terhadap komitmen keberlanjutan Liberty Society. Lanjut pada hasil analisis 4P. Yang pertama yaitu produk. Liberty Society menerapkan konsep green product dengan sangat baik. Mereka menggunakan material bekas yang diubah menjadi produk bernilai tinggi melalui upcycling. Desain produk mereka juga tetap memperhatikan kualitas, estetika, dan fungsi, serta bersifat reusable. Juga kemasan juga diminimalkan. Sertifikat B Corp menjadi bukti nyata komitmen mereka. Kelemahannya adalah perusahaan belum menampilkan data seperti persentase material daur ulang atau estimasi emisi karbon per produk. Ini adalah ruang perbaikan yang dapat meningkatkan kredibilitas. Lalu yang kedua yaitu price.
harga Liberty Society tergolong premium, mencerminkan green premium karena nilai tambah lingkungan dan sosial yang diberikan. Harga ini relatif diterima oleh target B2B karena pembelian sering masuk anggaran CSR atau ESG. Namun, jika ingin memperluas ke pasar individu, harga premium bisa menjadi tantangan. Perusahaan juga belum mengkomunikasikan secara rinci komponen pembentukan harga, padahal transparansi ini penting agar konsumen memahami alasan dibalik harga yang lebih tinggi. Yang ketiga yaitu flash. Distribusi Liberty Society dilakukan secara digital melalui website, media sosial, dan tim penjualan langsung. Model ini efisien dan sesuai dengan karakteristik B2B. Mereka juga menawarkan layanan upcycling yang menciptakan aliran balik material dari klien ke perusahaan, mendukung ekonomi sirkular. Namun, informasi mengenai praktik logistik ramah lingkungan seperti pengurangan emisi karbon atau penggunaan kemasan berkelanjutan belum banyak dikomunikasikan. Lalu yang keempat, promotion. Promosi Liberty Society menggabungkan edukasi, storytelling, dan bukti keberlanjutan. Mereka aktif di media sosial, menyelenggarakan workshop, serta menjalin kolaborasi dengan berbagai perusahaan. Risiko greenwashing rendah karena klaim didukung aktivitas nyata dan sertifikat B Corp. Namun, komunikasi masih lebih banyak berupa cerita, belum didukung data kuantitatif yang terukur, seperti jumlah limbah yang diolah atau dampak per produk. Ini menjadi celah utama yang perlu segera diisi. Masuk pada evaluasi kritis. Setelah melakukan analisis 4P, yaitu product, price, place, and promotion, saya menemukan bahwa elemen terkuat dari Liberty Society yaitu pada green product. Karena upcycling dan sertifikasi B Corp membuktikan bahwa keberlanjutan benar-benar menjadi inti bisnis, bukan sekadar klaim. Lalu saya juga menemukan elemen terlemah adalah green promotion. Karena komunikasi masih berupa cerita, belum banyak data kuantitatif seperti jumlah limbah yang dikurangi atau emisi yang dihemat per produk. Tapi secara umum, strategi 4P yang dilakukan Liberty Society sudah konsisten dan sesuai dengan target B2B. Hanya ada kesenjangan antara implementasi dan juga komunikasi. Pertanyaannya adalah, apakah ini benar-benar berkelanjutan atau hanya citra? Yang saya temukan adalah benar-benar berkelanjutan. Ada aktivitas nyata, juga sertifikasi B Corp, dan juga transparansi risiko greenwashing yang rendah. Berdasarkan evaluasi, saya mengusulkan strategi perbaikan bernama Liberty Impact Passport. Karena masalah utamanya adalah konsumen belum mendapat informasi terukur tentang dampak setiap produk. Setiap produk diberi stiker QR code yang jika dipindai akan menampilkan asal material, proses upcycling, jumlah limbah yang dimanfaatkan, kisah pengrajin, dampak sosial dan lingkungan, serta reward point untuk pembelian berkelanjutan. Mengapa ini penting? Konsumen modern ingin tahu dampak dari pembelian mereka. Transparansi membangun kepercayaan dan memperkuat posisi Liberty Society sebagai perusahaan keberlanjutan. Nah, implementasinya juga bertahap. Bulan ke-1 hingga bulan kedua bangun database sederhana seperti Google Sheet, ditambah QR generator. Lalu di bulan ketiga melakukan uji coba pada satu lini produk, misal corporate gift. Lalu yang ketiga, bulan 4 hingga bulan-bulan seterusnya meluncurkan ke seluruh produk. Targetnya adalah perusahaan ESG, konsumen individu yang peduli lingkungan. Indikator keberhasilannya ditandai dengan jumlah pemindaian QR code, tingkat kepercayaan pelanggan, pertumbuhan klien, upcycling, hingga peningkatan engagement digital. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa Liberty Society merupakan
salah satu contoh perusahaan Indonesia yang telah berhasil menerapkan green marketing melalui integrasi aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi dalam model bisnisnya. Strategi green product menjadi kekuatan utama perusahaan karena didukung oleh praktik upcycling dan prinsip ekonomi sirkular. Meskipun demikian, perusahaan masih memiliki peluang untuk meningkatkan transparansi melalui komunikasi dampak lingkungan dan sosial yang lebih terukur kepada konsumen. Melalui usulan strategi Liberty Impact Passport, saya berharap Liberty Society dapat memperkuat kepercayaan konsumen, meningkatkan efektivitas green marketing, serta memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap pembangunan keberlanjutan.